Baik, sekarang kita bahas tentang standar gambar. Ya, apa itu standar gambar? Ya, standar itu bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana gambar teknik disajikan. Ya, jadi harus sama antara si A dengan si B dalam membuat gambar teknik. Tidak boleh sembarangan. Mengapa? Ya, karena standar gambar digunakan untuk agar gambar teknik dapat menghantarkan kesamaan pengertian kepada semua orang yang membaca. Jadi ketika Anda membuat sebuah gambar teknik dengan mengikuti standar yang benar, maka semua orang akan memiliki pengertian yang sama terhadap objek yang Anda gambarkan itu. Nah, kemudian di dalam di dalam standar ini, ya masing-masing negara menerapkan standarnya masing-masing, ya, dengan memberikan kode tertentu. Jadi apa yang misalkan diterapkan di Indonesia, maka ada kode standarnya yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kemudian di Amerika juga ada ANSI, American National Standard Institute, itu yang digunakan di Amerika. Kemudian di Jepang juga dengan GIS atau Japanese Industrial Standard. UK menggunakan British Standard atau BS, Australia menggunakan IS atau Australian Standard, Jerman menggunakan DIN, dan secara internasional kita juga kenal adanya ISO atau International Standard Organization. Ya. Oke, meskipun masing-masing negara mengeluarkan kode untuk masing-masing kode untuk standar masing-masing negara, maka tetapi pada dasarnya standar yang digunakan di Indonesia dengan di Amerika dengan di UK itu sama. Ya. Semua kemudian menginduk pada standar internasional. Sehingga apa yang dibuat oleh orang Indonesia dengan mengikuti SNI akan dipersepsi atau memiliki pengertian yang sama ketika gambar itu dibaca oleh orang Amerika. Ya. Meskipun di Amerika tidak diterapkan SNI. Kemudian pada masing-masing gambar ada aturan dibuat masing-masing. Seperti misalnya ini di Jepang, ya ada kode GIS Z8311. Ya, ini berisikan tentang aturan menggambar untuk ukuran dan juga format gambar. Ya, ukuran gambar tekniknya seberapa besar dan formatnya seperti apa. Ya. Kemudian GIS Z8312 ini tentang konvensi garis atau jenis-jenis garis yang digunakan. Gitu ya. Kemudian GIS Z8313 ini tentang lettering atau bagaimana menempelkan teks pada gambar teknik, ya, bagaimana aturan membuat tulisan di dalam gambar teknik. Kemudian GIS 8314 ini mengatur tentang bagaimana penentuan skala. Ya. Kemudian GIS 8315 ini tentang metode proyeksi apa yang digunakan, bagaimana kodenya, gitu ya. Jadi satu jenis proyeksi akan memiliki kode yang berbeda dengan jenis proyeksi yang lain. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Kemudian GIS Z8316 ini tentang bagaimana menampilkan gambar pandangan dan juga gambar potongan. Kemudian GIS Z8317 ini tentang aturan memberikan dimensi atau ukuran. Ya. Nah tentu SNI juga memiliki. Nah tugas Anda berikutnya adalah coba dicari ya, kode nomor untuk SNI terkait dengan materi-materi yang ada tersebut. Misalnya untuk size dan format menggunakan SNI berapa, untuk jenis garis yang digunakan menggunakan SNI berapa, dan seterusnya. Coba Anda googling, ya Anda cari aturan standar SNI yang digunakan di Indonesia untuk menggambar teknik itu seperti apa.
Oke, kemudian, nah ini salah satu aturan ya tentang lebar gambar, bukan lembar gambar. Oh ya loh, lembar gambar, ya, atau lembaran kertas kerja yang digunakan. Ya, jadi kertas kerja atau lembar gambar yang kita gunakan untuk membuat gambar teknik itu tidak sembarang ukuran, ya, tetapi ada aturannya. Nah, ukuran yang digunakan itu diberi kode atau diberi nama mulai dari ukuran A0 sampai dengan A4. Ya, itu kodenya. Jadi ini perbandingannya kira-kira seperti ini. Jadi ukuran A4 itu ukuran yang paling kecil di dalam lembar gambar untuk menggambar teknik. Ya. Kemudian A3 itu adalah ukurannya 2 kali lipatnya A4. Ya, di mana yang tadinya menjadi ukuran panjang di ukuran A4 itu menjadi merupakan ukuran panjang kertas atau lembar gambar, maka di ukuran A3 itu menjadi lebarnya. Ya. Lebar dari ukuran kertas A3 itu sama dengan panjang dari ukuran kertas A4. Ya. Untuk panjang kertas ukuran A3 adalah 2 kali lipat dari lebar kertas A4. Gitu ya. Kemudian untuk A2 itu adalah 2 kali lipatnya A3. Ya. Yang tadinya menjadi ukuran panjang dari A3 itu sama dengan ukuran lebar dari A2. Panjang kertas A2 adalah 2 kali lipat dari lebar kertas A3. Begitu, dan seterusnya. Jadi untuk standar GIS, dan ini juga digunakan di Indonesia, ya, untuk SNI, ukuran A4 itu adalah 210 mm dikalikan 297 mm. Kemudian A3 itu 297 mm kali 420 mm. Kemudian A2 itu 2 kali lipatnya, 420 mm kali 594 mm. Nah, sedikit agak berubah di A1 dan A0. Ya, bertambah 1 mm. Oke, itu adalah ukuran lembar gambar yang digunakan. Kemudian orientasi gambar. Ya, kita tahu ada 2 jenis orientasi. Yang pertama tipe X atau sering kita sebut juga dengan landscape, ya, di mana panjang kertas gambar atau panjang lembar gambar itu menjadi dasar atau menjadi bagian bawah dari orientasi lembar gambar. Ya, yang kita sebut dengan landscape. Ini kemudian ada tipe Y, ya, yaitu atau kita sebut juga dengan orientasi portrait, ya, di mana bagian bawah dari lembar gambar itu adalah lebar dari lembar gambar. Nah, kemudian di dalam menggambarkan, ya, membuat gambar teknik tidak sembarang lokasi bisa kita gunakan, ya, tapi ada batas-batas. Jadi di sini ada batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan, ya, yang biasa digunakan. Nah, ini adalah ukurannya. Ya. Untuk kertas A4, ya, maka ukuran C adalah, sorry ini bukan min tapi milimeter.